Bekerja itu bermartabat. Inspirasi khotbah ini dari 2 Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai dengan 15. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan di Tanjung Balai tentang bekerja demikian. Kojo dapat 1000, tak kojo dapat 500, kojo tak kojo dapat 500. Artinya, kalau bekerja dapat 1000, tak bekerja dapat 500, bekerja tak bekerja dapat 1500. Dengan kata lain, dikatakan bahwa kalau seseorang bekerja akan memperoleh hasil atau upah, walaupun hasilnya besar atau kecil. Artinya, dengan hasil yang diperolehnya bisa mendapatkan makan. Maka kalau orang tidak bekerja, tidak pantas dia mendapatkan makanan untuk penghidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, bekerja adalah aktualisasi diri atau perwujudan nyata dari kepribadian seseorang. Sebab bekerja adalah aspek yang melekat dan tak terpisahkan dari diri manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam 2 Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai 15, kalau orang yang bekerja boleh ia makan, tetapi kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Karena makan adalah hasil dari bekerja. Karena itu, Paulus mengingatkan bahwa orang yang tidak bekerja dijauhkan dari perkumpulan. Semestinya setiap orang tidak menjadi beban bagi orang lain, serta harus menjadi teladan bagi yang lain. Selain itu, ada yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian dinasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya tetap tenang melakukan pekerjaannya dan makan makanannya sendiri. Orang yang tidak bekerja berarti menolak atau menyanggah pemberian Tuhan dalam dirinya. Sebab keharusan bekerja pada setiap orang bukan prakarsa manusia, tetapi karena anugerah atau pemberian Tuhan bagi manusia ciptaannya. Hal itu bukan maunya manusia, tetapi kehendak Dia yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena itu mesti disadari dan diinternalisasikan ke dalam diri manusia bahwa bagi manusia bekerja adalah aspek yang terpenting dalam proses kehidupan. Bekerja tidak melulu soal makan, tetapi hasilnya menimbulkan efek bagi pihak yang bekerja dan pihak-pihak lain. Selain bekerja menjadi bagian integral dari manusia, maka dia juga adalah untuk memperoleh penghidupan. Orang yang bekerja bermartabat. Bermartabat berarti memiliki harga diri. Ada nilai yang sangat berharga dalam dirinya. Martabat kerja adalah aktivitas yang memiliki nilai yang luhur. Kenapa dikatakan luhur? Karena memperlihatkan kehormatan dan kemuliaan. Dan yang memiliki kehormatan dan kemuliaan itu hanya ada pada manusia. Karena itu, manusia yang bekerja dikatakan terhormat. Sebab di dalam dirinya ada akal budi, ada kehendak bebas dan perasaan. Oleh karena itu, mesti disadari dengan sungguh bahwa orang-orang yang tidak bekerja bisa jadi tidak memiliki akal budi, kehendak bebas dan perasaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 14 September 1981, Sri Paus Santo Yohanes Paulus II menerbitkan ensiklik Laborem Exercens. Setelah 90 tahun terbitnya ensiklik Rerum Novarum dari Paus Leo XIII pada tahun 1891. Yohanes Paulus II menegaskan dalam Laborem Exercens bahwa manusia yang bekerja memiliki martabat yang luhur. Sebab bekerja
memperlihatkan bahwa manusia menjalankan perintah pencipta untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Karena itu dalam hal ini manusia sebagai rekan kerja Allah, partner untuk membangun dan mengembangkan dunia. Maka tak bisa dipungkiri bahwa bekerja merupakan bagian integral dan melekat dalam diri manusia. Alam semesta yang dianugerahkan Tuhan tak mungkin berkembang dan mendatangkan kesejahteraan kepada manusia tanpa kerjasama antara Tuhan dan manusia. Manusia mesti bekerja karena pencipta telah memerintahkan demikian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mengembangkan kemanusiaan. Maka kita bisa melihat bahwa apapun pekerjaan yang dilakukan manusia tetap merupakan tindakan ambil bagian dalam proses penciptaan. Mengapa demikian? Karena yang bekerja adalah seorang pribadi manusia. Tidak menjadi soal apakah pekerjaan itu ringan atau berat, sederhana atau kompleks, sulit atau mudah. Sebab setiap pekerjaan adalah bentuk pelayanan kepada sesama dan Tuhan, merupakan suatu ibadah. Selain itu, kerja juga memiliki aspek sosial yang intrinsik, karena buah-buah kerja memberikan kesempatan bagi pertukaran relasi dan perjumpaan antar sesama manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Laborem Exercens artikel 6 menegaskan bahwa dasar utama nilai kerja adalah manusia. Maka layak dan pantas bahwa tidak ada pemaksaan terhadap manusia, karena manusia memiliki kedaulatannya sendiri. Bekerja pertama-tama adalah demi manusia dan bukan sebaliknya. Artinya, manusia tidak boleh disingkirkan martabatnya dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan manusia dengan alasan atau dalih apapun. Manusia harus ditempatkan sebagai partner yang memiliki hubungan dengan Tuhan dan harus dihormati martabatnya. Namun kenyataan sekarang memperlihatkan bahwa manusia mengalami degradasi dalam dunia kerja. Degradasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya eksploitasi dalam dunia kerja terhadap manusia. Bentuk nyatanya adalah manusia dijadikan sebagai sarana dan alat produksi dan pembangunan. Hal ini diakibatkan karena pemilik modal dan pengusaha tidak melihat nilai kerja sebagai tujuan membangun diri pekerja. Sebab pekerjaan dijadikan sebagai aktivitas yang mengasingkan manusia dari kehidupannya sendiri, teralienasi. Inilah dilema dunia kerja saat ini. Di satu sisi manusia sebagai pribadi yang bekerja, yang mengharapkan penghasilan, dan di sisi lain manusia sebagai rekan kerja Allah untuk membangun dan mengembangkan dunia. Namun dalam pengalaman konkret manusia, para pekerja hanya dilihat sebagai alat untuk produksi. Seharusnya manusia yang bekerja dihargai sebagai insan yang bermartabat, sebab memiliki harga diri dan nilai luhur yang sangat berharga di antara makhluk manapun di muka bumi ini.